Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang fotokopi ini baru atau lama? Lama. Cuma ini keliru ininya ya, tata letaknya. Makanya agak bingung tadi kok dicari-cari enggak. Jadi ini kalau bahasa Arab itu right to left, kanan ke kiri. Ini nyusunnya dari kiri ke kanan seperti Latin. Baik. Pada kesempatan pagi ini kita kembali akan membacakan kitab Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, meninggal 1421 Hijriah. Kita sampai pada halaman 9 ya, halaman 9. Nah, di sini halaman 9. Jadi dari kalau yang pakai fotokopi dari kiri ke kanan bukanya di halaman 9. Kalau punya saya halaman 11. Di halaman 9, 1, 2, 3, 4, paragraf yang keempat ya. Ya, baik, kita masih berbicara tentang akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaati, terkait atau tentang Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita meyakini, mempercayai bahwa Allah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib dan perkara-perkara yang nyata. Tapi kemarin fokus kita bahwa Allah itu adalah zat yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nah, pada kesempatan kali ini qala al-musannifu rahimahullah, muallif berkata, wa nu'minu, dan kita beriman, kita meyakini, kita mempercayai dengan sepenuh hati, dengan keyakinan yang kuat, yang kokoh, bi annallaha, sesungguhnya Allah, yatakallamu bima syaa, berbicara dengan apa yang dikehendakinya. Berarti ini terkait dengan topik. Jadi apa yang ingin Allah sampaikan itu sesuai dengan kehendak Allah. Pembicaraan, isi pembicaraan, esensinya, entah itu perintah, entah itu larangan, apapun itu informasi, maka itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mata syaa, dan kapan Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuai dengan kehendaknya. Jadi semua ini dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini terkait dengan waktu, mata syaa. Ketika Allah pada satu kesempatan belum berkehendak untuk berbicara, berfirman. Ya, berfirman artinya berbicara. Firman itu artinya berbicara. Tapi untuk menunjukkan level yang satu yang mulia, yang sangat mulia, kemudian di bawahnya tingkatan-tingkatan itu di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan hal yang berbeda. Supaya ini menunjukkan tingkatan yang kemuliaan, tingkatan kemuliaan. Allah berfirman. Rasulullah SAW bersabda. Artinya sama, yaitu berbicara, yatakallam. Kaifa syaa, menurut kaifiyah, yaitu cara yang Allah kehendaki, mau pakai bahasa apa saja. Jika Allah berkehendak dengan bahasa Arab, maka jadilah bahasa Al-Quran, menjadi Al-Quran, firman itu. Kalau Allah berkehendak kemudian menjadi bahasa Ibrani, maka menjadi Taurat. Dituangkan dalam kitab Taurat. Maka ini keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita pegang kuat. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan memberikan dasar-dasarnya, prinsipnya yang harus kita pegang bersama sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau kita mau berbicara panjang terkait masalah ini, kan bagian dari sifat Allah, maka itu ada olahraga otak, Pak. Betul-betul akan menguras tenaga. Barang siapa yang tidak memiliki prinsip ini, tidak memiliki pondasi yang kuat ini, tentu dia akan terbawa arus. Karena kita harus paham, di dalam satu kesempatan
Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna ayyudfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jadi cara orang-orang kafir, orang-orang yang tidak suka dengan Islam, mereka di antara cara untuk menghancurkan Islam itu adalah yuriduna ayyudfi'u nurallah, ingin memadamkan cahaya Allah. Bagaimana? Yaitu dengan kalam, dengan komentar-komentar, dengan tulisan-tulisan. Isinya adalah perkataan. Nah, kita harus memahami ini dengan baik. Di antaranya misalkan kalau nanti kita berbicara lebih jauh lagi, misalkan Al-Quran itu makhluk atau bukan. Nah, itu sempat terjadi satu peristiwa sejarah yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah yang mengenai menimpa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, sehingga dikenal dengan Ayyamul Mihnah, hari-hari ujian yang luar biasa. Karena yang memegang madhab itu adalah sang penguasa. Siapa yang tidak bermadhab dengan madhab penguasa, disiksa, ya, dicambuk dan seterusnya. Nah, ini tentunya kita harus punya prinsip-prinsip ini. Baik, yang pertama, kita akan menunjukkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu maha berbicara. Allah itu maha berbicara. Jadi satu yang harus kita pegang, yang harus kita imani, bahwa Allah itu maha berbicara. Apa pemahamannya? Bahwa berbicara itu dalam konteks sudut pandang antar kita sebagai manusia atau makhluk, bisa berbicara itu adalah satu sifat kesempurnaan, kelebihan, jika dibandingkan dengan seseorang yang tidak bisa berbicara, bisu. Ya kan? Misalkan ada orang dia datang, usianya kok udah 15 tahun belum bisa ngomong. Nah, itu kan satu kekurangan. Dan kekurangan itu tidak mungkin terdapat dalam diri Allah Subhanahu wa taala sebagai Zat Maha Pencipta. Maka Allah memiliki sifat berbicara, tapi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Berbicaranya Allah tidak sama dengan berbicara makhluknya. Maka di sini ada konsep bagaimana itu kita harus memahami bersama. Kalau kita mengikuti alur logika, tentunya ini berat. Beratnya bagaimana? Allah maha berbicara, lalu kemudian katanya bicaranya tidak sama dengan makhluknya. Nah, ini di sini mentok. Logika manusia tidak sampai. Maka disinilah kemudian kita harus memahami bersama bareng-bareng sebagai orang beriman, umat Nabi Muhammad SAW yang kita dibimbing oleh wahyu, yaitu kitab Al-Quran, Al-Kitabullah, dan sunnah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi. Kita harus memahami kalau fisik kita itu ada keterbatasan, pandangan kita ada keterbatasan, pendengaran kita ada keterbatasan, mulut kita juga ada keterbatasan. Maka kita harus menerima sama-sama bahwa akal kita pun dalam satu kondisi tertentu harus menyadari itu. Akal kita pasti ada keterbatasannya. Sehingga di sini kalau sudah mentok, ya udah, mau nggak mau kita harus amantu billah. Kita harus mengimani apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Kita harus mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara akal kita, logika kita nggak sampai. Di situ mentok, maka senjata kita sebagai orang beriman, kul amantu billah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalil yang menunjukkan, memberikan informasi tentang bahwa Allah adalah Zat yang maha berbicara, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam yaitu surat An-Nisa ayat 164, ya. Surat An-Nisa ayat 164. Jadi itu angka 4-nya kurang jelas. Itu ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Dan Allah, jadi di sini kalau kita belajar bahasa Arab, Allahu fa'il. Ya, Allah itu adalah fa'il, subjek, pelaku.
Fal qalamu waqi'un minhu. Ketika wa kallamallahu, Allah berbicara. Ya, di sini cara memahami. Dan Allah berbicara, maka karena Allah itu fa'il, wal kalamu waqi'un minhu, maka perkataan itu, pembicaraan itu pasti keluar dari fa'il, subjeknya itu, yaitu siapa? Allah. Nah, ini jelas sekali Allah, dan Allah berbicara Musa atau mengajak bicara Musa kepada Musa. Takliman, yaitu betul-betul pembicaraan. Artinya pembicaraan Allah itu, ada satu kitab namanya Kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah, ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Imam Abul Is Al-Hanafi rahimahullah. Di situ beliau menjelaskan, menukil ada kurang lebih sekitar 9 pendapat tentang kalam Allah Subhanahu wa taala, tentang Allah berbicara. Yang dimaksud kalam Allah, bicara Allah itu apa? Ada 9 pendapat di situ. Nah, hati-hati. Karena manusia-manusia itu nanti akan menyimpangkan orang-orang yang tidak suka dengan Islam, yang tidak suka dengan akidah yang benar, akan menyimpangkan manusia itu dengan kalam, dengan pembicaraan. Orang itu bisa menyimpang dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus karena ucapan. Ya. Dengan tafsir-tafsir yang salah, dengan takwil-takwil yang keliru, dengan syarah-syarah penjelasan-penjelasan yang tidak benar. Nah, orang bisa menyimpang dari jalan yang salah. Maka di sini harus kita pahami. Ketika Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah mengajak Musa dengan pembicaraan yang benar-benar pembicaraan asli. Artinya, karena ada yang memahami bahwa pembicaraan Allah itu hanya majasi di sini. Allah mengajak Musa berbicara hanya majas saja. Jadi bukan pembicaraan yang hakiki, bukan. Maka pembicaraan Allah Subhanahu wa taala itu harus kita yakini annahu biharfin wa syautin yusma, bahwa ada suara, lalu ada huruf-huruf, ada kalimat-kalimat yang bisa didengar. Hanya saja yang mungkin logika kita nggak sampai adalah ketika dikawit, ketika dibatasi, akan tetapi la yushbihu aswatal makhlukin. Suara Allah itu tidak sama dengan suara makhluknya, suara pembicaraan Allah. Ini yang logika kita nggak nyampe. Loh, berbicara kok nggak ada suaranya, tapi suaranya nggak sama dengan makhluknya. Ini gimana gitu kan? Karena ada ayat yang menyebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi pembicaraan Allah kepada Musa itu adalah pembicaraan yang hakiki, bukan majazi, bukan majaz. Lalu ada huruf, ada kalimat-kalimat yang terdengar. Kalimat-kalimat yang terdengar. Nah, di sini kemudian para ulama mengatakan inilah fungsi atau manfaat ketika Allah berfirman di sini ada kalimat takliman di sini. Innahu yanfi ihtimal al-majaz. Karena penyebutan takliman itu sebagai ta'kid, menguatkan. Ketika wa kallamallahu Musa, titik sampai situ, dan Allah mengajak Musa berbicara. Ini bisa ditakwil. Ya, bisa ditakwil. Atau misalkan bisa ditafsirkan dengan pembicaraan mungkin secara majazi, bukan hakiki. Tapi ketika ada penyebutan taklima, bahwa Allah mengajak Musa berbicara dengan pembicaraan yang hakiki, maka itulah fungsi dari takliman di situ sebagai masdar muakkid, ya, sebagai penguat. Fadalla ala annahu kalamun haqiqiyun, maka kalimat takliman di sini menunjukkan bahwa pembicaraan Allah kepada Musa adalah pembicaraan yang hakiki. Allah mengajak Musa langsung berbicara. Sehingga kalimullah, hamba Allah yang diajak berbicara langsung diantaranya adalah Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Itu dikenal kalimullah, diajak langsung berbicara. Adapun konteks apakah Musa dan Nabi Muhammad melihat langsung zat Allah, nah ini syai' akhar, ini pembicaraan lain. Karena la yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Kalau konteksnya di dunia ini, zat Allah tidak mungkin akan terlihat. Tidak mungkin. Ya.
Adapun nanti di akhirat, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang-orang beriman akan mendapatkan kenikmatan bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalkan pembanding di sini. Sebagai pembanding bahwa takliman di sini fungsinya adalah untuk menguatkan bahwa Allah itu berbicara secara hakiki kepada Musa. Ara'aita law qulta. Nah, dikasih contoh di sini. Andai ada satu ungkapan, jaa Zaidun. Zaid datang. Fayufhamu annahu jaa huwa nafsuhu wa yahtamilu an yakuna al-ma'na jaa khabaru Zaidin. Jadi ketika ada satu ungkapan Zaid datang, maka ada dua kemungkinan bisa dimaknai dari ungkapan ini. Yang pertama yaitu Zaid fisiknya datang. Zaid datang, maka fisiknya, tubuhnya itu memang datang. Yang kedua bisa dimaknai Zaid datang bahwa yang dimaksud adalah berita yang dibawa oleh Zaid. Itu bisa dimaknai seperti itu. Zaid datang, maksudnya adalah khobar, berita yang akan disampaikan oleh Zaid. Wa in kana khilafadz zahir. Akan tetapi ketika ditambahkan ta'kid di situ, maka tidak ada ihtimal di sini, tidak ada makna kemungkinan-kemungkinan. Tidak ada ruang untuk kita mengotak-atik di dalamnya. Yaitu ketika kita katakan jaa Zaidun nafsuhu, fisik Zaid datang. Gitu. Ditakid, dikuatkan dengan kalimat nafsuhu. Jaa Zaid nafsuhu, berarti yang datang adalah tubuhnya, fisiknya. Bukan beritanya, bukan informasi yang hendak disampaikan. Nah, fungsi takliman di sini pun demikian. Ketika Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah mengajak bicara Musa dengan pembicaraan yang hakiki. Ya, jadi bukan majazi. Ini yang harus kita pahami bersama. Fakalamullahi li Musa kalamun hakikiyun. Maka pembicaraan Allah kepada Musa itu adalah pembicaraan yang hakiki. Biharfin, ada huruf-hurufnya. Karena pembicaraan ini kan kata terdiri dari huruf-huruf. Wasautin sami'ahu, dan ada suara yang bisa didengar oleh Nabi Musa. Walihada jarat bainahuma muhawwarah, sehingga terjadi percakapan di antara keduanya. Terjadi percakapan antara Nabi Musa sebagai seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik. Maka di sini disebutkan, kalau tidak percaya silahkan dibaca di dalam surat Toha, di awal-awal surat Toha, yaitu ada pembicaraan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, diabadikan di situ. Maka ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha berbicara dan pembicaraannya adalah hakiki, didengar langsung oleh Nabi Musa. Itu yang pertama. Yang kedua, disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 143. Ya. Al-A'raf ayat 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Kemudian di dalam surat apa ini? Surat Maryam, ya. Di sini surat Maryam ayat 52. Ya, surat Maryam ayat 52. Wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tatkala Musa datang limiqatina, ya, miqat untuk bermalam, ya, di suatu malam itu, wa kallamahu rabbuhu, dan Allah kallamahu, hunya kembali kepada Musa, mengajak Musa berbicara. Rabbuhu, Rabbnya itu Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengajak Musa berbicara, ya, mengajak Musa berbicara. Lalu kemudian di dalam surat Maryam ayat 52, wa nadainahu min janibit turil aiman, dan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memanggilnya. Maksudnya memanggil Musa
min janibit turil aiman, dari sisi gunung kanan, dari sisi kanan gunung Tur, yaitu gunung Sinai. Ya, sekarang gunung Sinai itu di Palestina. Dan kami memanggil Musa dari sisi kanan gunung Sinai, gunung Tur. Wa qarrabnahu najiya, lalu kami mendekatkan dia, Musa, najiya, untuk mengajak bicara secara langsung. Najiya itu artinya apa namanya? Munajah, orang yang diajak bicara. Ya, jadi Musa disifati najiyah di sini karena dia didekatkan kemudian diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dua ayat ini kita sangat jelas sekali mendapatkan satu kalimat wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya mengajaknya berbicara. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga wa nadainahu min janibit tur. Nadai itu memanggil, kemudian wa qarrabnahu najiyah, kami dekatkan dan kami ngajak bicara. Nah, berarti di sini ada pembicaraan antara Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Musa. Lalu kita ke ayat yang 52 itu, surat Maryam ayat 52. Apa perbedaan antara al-munadah ketika Allah mengatakan wa nadainahu? Ya, itu nadai. Nadai artinya memanggil. Kemudian najiyah, al-munajah. Apa bedanya? Wal farqu bainahuma annal munadata takunu bil ba'id wal munajata takunu lil qarib. Itu bedanya. Jadi ketika wanadainahu, kami memanggil, maksudnya adalah itu masih jaraknya jauh. Seperti kita manggil orang. Nah, berarti ada jarak di situ. Maka al-munadah itu adalah lil ba'id, karena jauh jaraknya. Adapun najiyah al-munajah itu sudah dekat di hadapannya. Tapi inti dari keduanya, dua-duanya adalah isinya pembicaraan. Memanggilkan ada kata-katanya. Kemudian mengajak bicara dalam posisi dekat itu juga berisikan kata-kata. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ini dikaitkan dengan kaifa syaa. Bagaimana cara Allah berbicara, yaitu sesuai dengan kehendak Allah. Mau mengajaknya dari jarak jauh, memanggilnya, atau dengan jarak dekat, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di sini ada satu apa namanya? Satu percakapan, ya, saya bawakan saya nukil dari kitab Thahawiyah, ya, dari kitab Thahawiyah. Yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kallamallahu Musa, ya, saya nukilkan di sini dari kitab Thahawiyah. Karena ada sebagian yang berpendapat di antaranya adalah sekte Al-Mu'tazilah. Sekte Mu'tazilah itu adalah aliran sesat yang mereka memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dia menafikan Allah berbicara. Jadi firman-firman Allah itu atau wahyu-wahyu Allah yang sampai kepada Nabi Muhammad itu bukan firman Allah. Artinya ketika Nabi Muhammad mendapatkan itu adalah kalamullah, itu kalamun nafsin, kalamun qaimun binafsihi. Jadi itu satu kesatuan yang utuh, yang berdiri sendiri, independen. Lalu kemudian tidak bisa dipahami, kemudian oleh Nabi Muhammad diterjemahkan dengan bahasa dia menurut mereka. Jadi Al-Quran itu adalah terjemahannya Nabi Muhammad terhadap apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak benar orang-orang Mu'tazilah, karena mereka berusaha untuk mensucikan Allah itu sama dengan makhluk, tapi hulu berlebih-lebihan sehingga kemudian menafikan atau menolak Allah Subhanahu wa taala berbicara. Karena berbicara kan sifat makhluk. Sifat makhluk. Tapi dalil-dalil ini di Al-Quran itu jelas sekali menetapkan bahwa Allah itu berbicara. Di sini dijelaskan. Ada percakapan. Wa qala ba'duhum li Abi Amr ibn Ala. Jadi
sebagian orang-orang Mu'tazilah itu berkumpul. Kemudian mereka mendatangi salah seorang ahlu qiraah, orang yang punya riwayat membaca Al-Quran, punya riwayat. Jadi bacaan Quran itu ada riwayatnya, ada sanadnya. Datang kepada Abu Amr ibn Ala. Lalu dia mengatakan kepada beliau, orang Mu'tazilah ini, uridu an taqra wa kallamallaha Musa binasbil ismillahi liyakuna Musa huwal mutakallim. La Allah. Jadi Mu'tazilah ini mengatakan, kelompok Mu'tazilah mengatakan kepada Abi Amr ibn Ala, aku ingin engkau membaca ayat di dalam surat An-Nisa 164 itu, yaitu wa kallamallaha Musa. Zaman dulu Al-Quran itu tidak ada harokatnya, tapi mereka paham mana fa'ilnya, mana maf'ulnya. Nah di sini Mu'tazilah meminta kepada Abu Amr, bacalah Al-Quran ini atau ayat surat An-Nisa ini, surat An-Nisa ayat 164 itu, wa kallamallaha Musa taklima. Ini ingin menafikan Allah, sifat Allah berbicara. Sehingga kita terjemahkan kalau wa kallamallaha Musa, maka Musa mengajak bicara Allah. Jadi yang berbicara itu hanya Musa kepada Allah. Satu sisi saja. Taklima. Ya. Jadi yang berbicara itu hanya Musa saja, bukan Allah. Faqala Abu Amr. Lalu kemudian Abu Amr dia menjawabnya, hab anni qara'tu hadhil ayah kada. Oke. Kalau saya mengikuti Anda, saya baca ini ayat ini. Wa kallamallaha Musa taklima. Sehingga yang berbicara hanya Musa, Allah tidak berbicara. Berarti Allah tidak memiliki sifat berbicara. Fa kaifa tasna' biqaulihi ta'ala. Anda masih bisa mengutak-utik ayat ini. Karena nasabnya dibalikan, kemudian menjadi marfu, siapa yang fa'il, siapa yang maf'ul gitu kan. Siapa yang berbicara, siapa yang diajak bicara. Lalu bagaimana yang Anda lakukan tatkala membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf 100 ayat 143. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Dan tatkala Musa datang untuk bermalam yang menemui kami dan Rabb-Nya mengajak dia berbicara. Fabuhitatil Mu'tazilah. Maka kemudian orang-orang Mu'tazilah menjadi bingung. Susah, nggak bisa. Wa kallamahu rabbahu, nggak bisa. Lalu siapa fa'ilnya di sini? Wa kallamahu rabbuhu, tidak bisa diudak-adik di sini. Harokatnya yang kemudian marfu dhammah menjadi fathah, fathah menjadi dhammah, tidak bisa. Sehingga di sini orang-orang Mu'tazilah bingung. Maka di ayat surat An-Nisa 164 tidak bisa kemudian diotak-atik atau kemudian disalah artikan bahwa yang berbicara hanya Musa, Allah tidak punya sifat berbicara. Tidak demikian. Ya. Ini 3 dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki zat, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki sifat maha berbicara. Tentunya masih banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha berbicara. Paham ya Pak sampai sini? Ya. Jadi simpelnya udah, kita jangan bingung-bingung. Pokoknya kita yakin Allah itu adalah zat yang maha berbicara. Artinya sebagai ilustrasi, ada orang dia menyembah sesuatu, punya Tuhan, kok Tuhannya bisu, kan nggak keren. Nah gitu. Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, maha berbicara. Itu satu, udah pegang dulu ya. Allah itu maha zat yang berbicara. Jadi kalau kita berbicara kepada Allah dalam doa kita yakin Allah itu akan menjawab doa kita. Allah itu maha mengetahui apa pembicaraan kita dan seterusnya. Terus yang selanjutnya, ya. Wa nu'minu bi annahu, ya, di sini. Dan kita mengimani bahwa lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi, andai lautan ini dijadikan sebagai tinta
untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, lanafidal bahru qabla an tafada kalimatu rabbi, maka habislah ya lautan itu untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah sebelum kalimat Allah itu habis. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Andai di bumi ini ada kemudian tanaman-tanaman pepohonan yang dijadikan sebagai pena, kemudian lautan itu dijadikan sebagai tinta, bahkan dikasih 7 lautan. Di dunia ini ada berapa? Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik. Andai ada 7 samudra, semuanya itu adalah dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat Allah, ma nafidat kalimatullah. Tidak akan habis kalimat Allah itu. Yang habis terlebih dahulu adalah tinta-tinta itu dan kolam-kolam itu untuk menuliskan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nu'minu bi anna kalimatihi atamul kalimatis sidqan fil akhbari wa adlan fil ahkami wa hasanan fil hadis. Dan kita harus mengimani tentang kalimat Allah, tentang kata-kata atau firman-firman Allah itu adalah kalimat yang paling sempurna. Sidqan fil akhbar, paling benar di dalam isinya, informasi yang disampaikan, berita. Beda dengan manusia. Manusia berbicara banyak, tapi ada kalanya ada dusta di dalamnya. Tapi kalimat-kalimat Allah tidak ada satupun yang berisikan kedustaan. Wa adlan fil ahkam, kalau kalimat-kalimat itu berisikan tentang hukum, perintah, larangan, maka itu adalah yang paling adil. Berbeda dengan manusia makhluknya, ketika kita mengatakan fulan, misalkan kalau di konteksnya perusahaan atau ini misalkan fulan dipecat, fulan naik pangkat, bisa jadi mendolimi yang lain, bisa jadi ada hak-hak yang tidak tertunaikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika memerintah, ketika melarang dan sesuatu itu adlan fil ahkam, paling adil, paling bijaksana. Wa hasanan fil hadis, paling bagus pembicaraannya. Sehingga dalam setiap khutbatul hajah itu disunnahkan oleh Nabi SAW ketika khutbatul hajah, sebelum menyampaikan sesuatu pembicaraan, ada pembukaan. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad SAW. Pembicaraan atau kata-kata yang paling benar, asdaq itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kitabullah, Al-Qur'an. Dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kita lihat dalilnya. Allah Subhanahu wa taala qala Allah taala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Maka tammat kalimatu rabbika, sempurnalah kalimat Rabbmu, sidqan, dalam kebenarannya, wa adlan, dan dalam keadilannya, kebijaksanaannya. Jadi kalimat Allah itu adalah paling benar dan paling bijaksana, paling adil. Tidak ada sesuatu pun yang menandingnya. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man asdaqu minallahi haditha. Adakah yang lebih benar pembicaranya dari Allah Subhanahu wa taala? Maka hadis di sini menunjukkan adalah kalimat. Hadis itu adalah pembicaraan. Maka dua ayat ini, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan wa man asdaqu minallahi haditha, itu juga dua ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berbicara, dan pembicaraan Allah yang terdiri dari kalimat-kalimat itu adalah paling benar, paling adil, dan paling baik, ya, paling baik. Lalu kemudian apa faidah, ya, apa faidah yang dapat kita ambil dari sini, Bapak Ibu sekalian? Faidahnya yang pertama, setidaknya satu, ya, yang ingin saya sampaikan, ketika Allah mengajak Musa berbicara, Allah mengajak Rasulullah, mengajak Nabi Muhammad SAW berbicara secara langsung, maka ini adalah satu kondisi keadaan yang sangat luar biasa, sangat istimewa. Bagaimana Sang Khalik, Zat yang Maha Pencipta, Sang yang menciptakan dia, mengajak langsung bicara. Ini adalah satu kondisi, satu keadaan yang sangat istimewa. Maka ya, kita harus pahami bersama
bahwa nanti di akhirat pada hari kiamat itu kita harus yakini ada orang-orang yang dia tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita jangan sampai terjadi dalam diri kita. Ya, di antaranya adalah hadis yang disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad. Kemudian Kutubus Sunan, ya, kitab-kitab Sunan juga menyebutkan riwayat ini. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullah." 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah. Bayangkan. Ya. Artinya didiamkan, dineng-nengin, dicuekin. Ya. Ada istri suaminya nggak mau bicara, Pak. Nangis itu istri. Kalau istrinya nggak nangis, geblek berarti, Pak. Dia berarti memang sudah benci istrinya itu. Tapi kalau istrinya masih cinta, ada sesuatu kok suaminya diam aja. Mas kenapa nggak ngomong, Mas diam aja. Pasti ada sesuatu. Kalau sampai istrinya nangis berarti dia masih sayang. Nah ini sang pencipta tidak mau mengajak bicara hambanya. Ada 3 golongan. Tidak mau diajak bicara, didiamkan. Wala yanzuru ilaihim, tidak mau melihatnya, menoleh pun nggak mau. Allah nggak mau menatapnya. Dicuekin bener, Pak. Nggak enak banget kan? Ya, pernah nggak Pak dicuekin sama istri? Oh jujur ya, pernah ya. Pernah lah, saya juga pernah kok, manusiawi. Ya. Tidak mau diajak bicara, tidak mau dilihat, tidak akan dilihat. Lalu yaumul qiyamah, pada hari kiamat, wala yuzakkihim, tidak akan dibersihkan hatinya, tidak akan dimuliakan, disucikan, dipuji-puji seperti itu. Siapa mereka? Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih pada hari kiamat nanti. Yang pertama adalah al-musbil. Apa itu al-musbil? Disebutkan di riwayat yang lain, al-musbilu izarahu. Seseorang yang celananya menutupi mata kaki. Al-musbil itu di antara golongan nanti yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat, ya, orang tersebut, hamba tersebut, dan tidak akan dimuliakan, tidak akan disucikan, mungkin dari dosa-dosanya, tidak akan dipuji-puji. Al-musbil izarahu, orang yang celananya menutupi mata kaki. Tapi ini khusus bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan tidak berlaku, karena perempuan seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah, jadi yang perempuan nggak boleh, saya nggak musbil Pak gitu. Oh, sampai saking tingginya celananya di atas lutut gitu kan. Nah, itu nggak benar, karena seluruh perempuan itu aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, ini tentunya kita harus pahami bersama. Ini teks yang disebutkan dalam hadis ini. Tapi kita harus melihat, memang kalau kita berbicara pendapat para ulama, ada perbedaan pendapat. Ada yang musbil. Siapa musbil yang tidak diajak bicara oleh Allah? Ada yang mengatakan kalau dia sombong. Kalau nggak sombong nggak apa-apa. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah, kalau ada di antara kita mungkin ada orang di atas mata kaki celananya, maka jangan sampai kalau yang belum itu mengatakan, oh dia ekstremisme, dia ekstrim, dia fundamentalis, kemudian dia teroris, kemudian dia nggak boleh. Dia berusaha mengamalkan hadis ini, karena dia saking takutnya nanti pada hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah. Nggak diajak bicara istri aja nggak enak sekali. Dineng-nengin sama guru saja, sama teman saja, hidupnya terasa sempit. Apalagi ini zat yang menciptakan segalanya, yang memberi rezeki kepada kita, tidak akan mengajak bicara orang yang celananya musbil. Yang sudah misalkan di atas mata kaki, maka tidak boleh dia kemudian, maka dia nggak takut sama azab Allah. Kemudian, nah mungkin dia mengikuti pendapat yang lebih longgar karena nggak sombong dan seterusnya dan sebagainya. Tapi intinya di sini secara hadisnya memang mutlakul hadisnya disebutkan seperti itu. Al-musbil itu adalah orang yang celananya menutupi mata kaki, maka salah satu golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-mannan. Al-mannan itu adalah orang-orang yang memberikan satu pemberian tapi diungkit-ungkit. Kita membantu orang, misalkan tetangga, ini Pak anak saya nggak bisa sekolah, oh iya dah nanti saya bereskan.
Berapa? Wah, udah sampai selesai sekolah saya yang bayarin, dikasih beasiswa. Ternyata anak itu setelah gedenya nggak pernah berterima kasih, nggak pernah sowan, nggak pernah ketemu, dan seterusnya lah, intinya seperti itu. Atau satu kesempatan ada satu perbuatan yang menyakitkan si pemberi itu, lalu mengatakan, kayak orang biayain aku tadi orang jadi apa-apa kecil. Itu nggak boleh, ngungkit-ngungkit seperti itu nggak boleh. Apakah itu terjadi kepada saudara kita, kepada mungkin ada kerabat kita yang tidak mampu, kemudian kita bantu dengan kemampuan kita? Jangan pernah kita mengungkit-ungkit pemberian itu. Siapa yang mengungkit-ungkit pemberian sekecil apapun, maka dia tidak akan pernah diajak bicara oleh Allah, tidak akan pernah dilihat oleh Allah nanti pada hari kiamat. Kemudian al-munafiqu sil'atahu bil halafil jair atau bil halafil kadhib. Atau seseorang yang dia berjual beli, menjual produknya, tapi untuk melariskan barang dagangannya dia berdusta, bersumpah dengan sumpah palsu. Wallahi demi Allah Pak, saya ini beli lemari ini harganya 900.000. Ini saya jual murah. Saya nggak ambil untung 900.000 Pak. Padahal dia belinya 500.000. Dia udah bersumpah. Maka orang-orang yang demikian tidak boleh. Ya, misalkan Anda dikasih kesempatan, silahkan bebas, ini yang mau ngambil dari sari gelas barang dijual silahkan di atas harga ini, tapi dipatok harganya sekian. Enggak boleh bersumpah atas nama Allah dengan sumpah palsu. Wallahi demi Allah Pak, ini saya harganya dapatnya sekian Pak, saya nggak ngambil untung banyak, cuma 5.000, padahal dia mengambil 50.000. Nah, siapa yang jual beli kemudian dia bersumpah dengan sumpah palsu untuk melariskan barang dagangannya, dia pun tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat Imam Muslim disebutkan ada lagi. Jadi ada banyak kelompok atau banyak golongan dari manusia itu yang nanti tidak akan diajak bicara oleh Allah. Di antaranya adalah di dalam riwayat Imam Muslim, syaikhun zani, orang tua yang mohon maaf berzina. Orang tua ini ibarat apa? Berarti dia sudah menikah, sudah punya anak. Artinya dia sudah merasakanlah madu pasangannya, pasangan pun merasakan madu dia. Kok masih cari dari jalan yang tidak halal? Kebangetan. Maka dia pun termasuk golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Ya, itu hati-hati. Karena ini ujian bagi manusia. Mungkin orang ketika dalam kondisi pas-pasan dia merasa aman, merasa kemudian nanti kalau saya kaya, saya lapang, tidak akan bisalah menjaga diri. Enggak. Justru ketika dia punya banyak harta, ketika dia lapang, ketika dia punya jabatan, nah, ada gratifikasi dalam bentuk wanita, ada gratifikasi dalam bentuk yang lainnya. Ini bahaya. Maka yang sekarang pas-pasan hanya sebagai karyawan bersyukur Pak, nggak ada ujian-ujian berat itu. Ada nggak kesini datang, Pak saya mau beli lemari Pak, harganya sekian. Nanti tak kasih ini perempuan. Enggak mungkin, enggak. Tapi kalau jadi gubernur, jadi presiden, jadi menteri, itu pasti ada gratifikasi dalam bentuk seperti itu, perempuan-perempuan, apapun namanya lah itu. Maka kita harus bersyukur dalam kondisi apapun kita sekarang ini. Lalu diantaranya adalah wal malikul kadzdzab, raja yang pendusta. Siapa tahu nanti jadi pemimpin, ya, pemimpin di kampungnya kan. Mungkin jadi dusun, kades, kepala dusun, kepala desa itu. Siapa tahu ikut. Itu tidak boleh jadi pemimpin pendusta. Suka berdusta. Bodohin rakyatnya, tidak boleh. Kemudian wa'ailun mustakbir. Orang miskin yang sombong. Apa yang disombongkan? Gak ada. Sudah miskin, sombong lagi. Nah, maka ini miskin yang sombong. Orang yang punya jabatan tapi suka berdusta. Suka berbohong untuk melanggengkan kekuasaannya, kekayaannya dan seterusnya, bisnisnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah pada kesempatan yang lain kita sampaikan. Tentunya tentang masalah ini masih banyak ya yang terkait harus kita pahami bersama tentang masalah Allah kalamullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tentang misalkan wa nu'minu bi anal Qur'an kalamullah, ini berarti masih ada keterkaitan. Insyaallah kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang untuk melengkapi pemahaman kita pada hari ini. Yang jelas kesimpulan pada kali ini adalah bahwa kita harus meyakini Allah adalah zat yang maha sempurna,
punya sifat berbicara, tapi berbicaranya tidak sama seperti makhluknya. Isi pembicaranya adalah hakiki bukan majazi, ada huruf, kemudian ada kalimat-kalimat yang bisa didengar dan bisa dipahami, dan itu harus kita yakini. Dan ada satu makna yang harus kita ambil pelajarannya, bahwa orang-orang yang diajak bicara langsung oleh Allah itu adalah manusia-manusia atau hamba-hamba yang sangat mulia. Maka pelajaran bagi kita, mari kita bersama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan, menjadi hamba-hamba yang sampai hari kiamat nanti kita dalam keadaan baik, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bukan hanya sekedar melihat zat Allah, tapi kita akan diajak bicara dengan penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada golongan-golongan yang mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dibersihkan hatinya, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih pada hari kiamat tadi. Yang tadi sudah disampaikan, mohon diperhatikan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjaga kita dalam kebaikan, dan kita senantiasa teguh dalam keimanan kita sampai kita meninggal dunia. Hakadha wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.